selamat bertemu. Untuk memulakan ibadah online PKK kita pada hari ini, dipersilakan doa pembukaan Cik Joy Sirika. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan Engkau sehingga pada hari ini kami sekali lagi dipertemukan dalam ibadah online. Dan kami percaya Bapa di syurga, dimanapun kami berada, Engkau tetap menyertai kami. Dan kami mau serahkan kebaktian kami ini dalam tangan Engkau. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya kebaktian ini, Tuhan Yesus Kristus, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di syurga, hanya ini doa kami. Dan kami percayakan ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seterusnya, pujian dan penyembahan. Dipersilakan yang melayani. Kita beralih ke penyampaian firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Tajuk cerita pada hari ini adalah orang kaya. Sebelum kita mulai mendengar cerita, saya baca firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di satu kampung ada seorang yang sangat kaya. Tetapi orang kaya ini tidak ada keluarga. Dia tidak ada istri, tidak ada anak, dan tidak ada sanak saudara. Pada satu hari, orang kaya ini menjemput semua pekerja di dalam rumahnya untuk makan malam bersama-sama dengan dia. Dan setelah semua jemputan itu datang, mereka makan malam. Dan selepas mereka makan, orang kaya itu berkata, "Di hadapan kamu ada sebuah Alkitab dan satu jumlah uang.
Jadi kamu pilihlah mana yang kamu mau. Kamu jangan malu, kamu jangan segan. Pilih saja mana yang kamu mau. Kemudian orang pertama yang bersuara itu adalah seorang pengawal keselamatan. Dan dia berkata begini, Tuan, saya senang dengan Alkitab. Saya senang dengan kebenaran. Tetapi saya tidak pandai membaca. Jadi untuk saya, uang itu adalah lebih baik. Maka pengawal keselamatan pun mendapat uang. Orang yang kedua itu datang adalah seorang pekebun. Dan dia berkata begini, Tuan, istri saya sedang sakit dan kami sangat perlukan uang untuk pengobatan istri. Kami memang memerlukan Alkitab itu. Tetapi keadaan istri saya tidak mengizinkan. Kami perlu uang. Lalu dia pilih uang dan dia dapat itu uang. Orang yang ketiga yang bersuara adalah seorang tukang masak. Dan tukang masak ini berkata, Tuan, saya suka dengan kebenaran dan saya senang untuk menceritakan hal-hal yang benar. Itu adalah kesukaan saya. Tetapi saya terlalu sibuk. Tuhan tahu juga bahwa saya sibuk untuk menyediakan makanan Tuhan dan para pekerja di tempat ini. Saya tidak ada masa untuk membaca, walaupun membaca surat kabar atau majalah, apalagi dengan Alkitab. Oleh sebab itu, saya pilih uang. Dan tukang masak itu mendapat uang. Orang yang keempat adalah seorang anak muda yang bekerja sebagai penjaga hewan peliharaan di rumah itu. Dia memelihara anjing, dia menjaga makan minum, dia pelihara arnab, dia menjaga kucing, dia menjaga burung. Orang kaya itu. Dan orang kaya ini tahu bahwa anak ini dari keluarga yang sangat miskin. Lalu orang kaya ini menghampiri anak ini dan berkata, percaya bahwa kau perlukan uang supaya kau dapat membeli makanan bagi keluarga. Dapat makan bersama dengan ayah dan ibu dengan cukup. Dapat beli pakaian dan juga dapat membeli kasutmu yang sudah rusak. Tetapi anak ini menjawab, dan jawaban itu membuat orang terkejut. Dia mengatakan bahwa saya sudah lama memerlukan Alkitab. Saya perlukan Alkitab sendiri. Oleh sebab itu, saya pilih Alkitab. Walaupun kami perlukan keuangan, walaupun kami perlukan uang untuk membeli makanan, untuk membeli pakaian, dan untuk mengganti kasut saya yang sudah rusak ini. Tetapi saya perlukan Alkitab sendiri. Ibu saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan lebih manis daripada madu. Saya pilih Alkitab. Lalu anak ini mendapat Alkitab. Ketika anak ini membuka Alkitab itu, di dalam Alkitab itu ada 2 envelope. Dan di dalam envelope yang pertama itu terisi satu jumlah uang yang cukup banyak, 10 kali lebih banyak daripada uang yang di atas meja. Dan envelope yang kedua itu mengandungi sekeping surat. Dan surat itu adalah surat wasiat daripada orang kaya kepada siapa yang memilih Alkitab itu akan mewarisi semua harta kekayaan orang kaya ini. Dan ketika orang kaya ini melihat reaksi orang ramai di dalam itu dan juga
wajah anak itu yang begitu bersukacita karena mendapat Alkitab dan juga mendapat uang dan mendapat janji warisan. Maka orang kaya itu mengambil Alkitab itu dan dia membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-8. Orang kaya ini membaca dengan suara yang kuat supaya semua orang di dalam rumah itu boleh mendengar. Firman Tuhan berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu titisan dari serang lebah. Adik-adik semua, daripada cerita ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu atau Alkitab itu sangat penting. Dengan memiliki Alkitab, sebenarnya kita memiliki semua yang kita perlukan. Karena di dalam Alkitab itu ada banyak janji yang kita boleh tuntut. Bahkan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, telah menjanjikan kita adalah ahli waris kepada janji-janji Tuhan. Semua janji dalam firman Tuhan itu akan menjadi milik kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Alkitab itu tertulis janji-janji Tuhan yang kita boleh tuntut. Bahkan di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu adik-adik, sekiranya kamu memiliki Alkitab di rumah, bacalah Alkitab, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kamu pasti akan diberkati. Kamu akan mendapati sesuatu yang indah daripada firman Tuhan. Sekiranya kamu tidak ada Alkitab, pinjamlah daripada ibu atau bapak, ataupun usahakan, berdoalah supaya kamu memiliki Alkitab sendiri. Karena Alkitab itu lebih berharga daripada emas tua, bahkan lebih manis daripada madu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami dapat mendengar cerita kisah tentang seorang kaya yang telah membaca firman Tuhan di dalam Mazmur, bahwa firman Tuhan itu adalah murni. Di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji yang boleh kami tuntut. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dengan memiliki Alkitab, kami memiliki semua janji Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, kami memiliki semua janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena membawa kami untuk mengingatkan betapa pentingnya kami membaca Alkitab setiap waktu. Karena firman Tuhan itu adalah firman kehidupan. Berkati anak-anak yang sudah mendengar, bahkan yang membaca firman Tuhan. Berkati anak-anak untuk terus setia merenungkan dan membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebagai makluman, ayat hafalan dan bahan doa kita lihat dan doakan bersama.
doa pemberkatan dan doa penutup. Dipersilakan Saudara Japisin untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat telah berikan buat kami Tuhan sepanjang dalam ibadah online PKK pada kali ini Tuhan Yesus. Berarti semua yang terlibat daripada permulaan pertengahan sehingga selesainya acara ini, mereka telah melakukan apa yang terbaik di matamu Tuhan. Dan Bapa di surga, kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus biarlah Engkau campur tangan dan memberkati setiap anak-anakmu yang telah mendengar, telah mengikuti ibadah online pada kali ini Tuhan Yesus. Berkati setiap yang ambil bagian dari pengacara, pemimpin pujian, dan terlebih penyampai firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semuanya dengan berkat berlimpah kali ganda daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Yesus Kristus biarlah dalam masa-masa yang mendatang ini Tuhan, ibadah ini akan dapat ataupun boleh lagi dijalankan di masa-masa yang mendatang ini Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin pasti Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap anak-anakmu yang percaya bersandar kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami tetapkan ibadah PKK online pada kali ini Tuhan, dan kami ajak ke minggu hadapan Tuhan, dan biarlah Engkau terus menyertai setiap anak-anakmu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa permohonan kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya. Amin.